Dalam rapat dengar pendapat itu, anggota Komisi 3 DPR RI Benny Kaharman meminta kembali penegasan dari Mahfud MD mengenai motifnya membuka perkara transaksi 349 triliun rupiah. Benny mengatakan Mahfud harus terang benderang menjelaskan perkara agar tidak menjadi bola liar. Pak Menko Polhukam itu adalah ketua komite. Tugasnya jelas, saya baca Bapak. Saya baca itu. Zaman Pak SBY dulu. Susilo Bambang Yudhoyono Presiden membuat ini. Saya baca. Tugasnya itu melakukan koordinasi. Anggotanya juga jelas. Menkeu anggota. Kalau ada masalah dengan yang berkaitan dengan Menkeu, apa salahnya yang terhormat Pak Menko, Ketua Komite, panggil yang bersangkutan. Ada temuan ini di lingkungan Kemenkeu. Tolong pertanggungjawabkan dan selesaikan. Itu dalam logika saya sebagai anggota dewan yang menjalankan fungsi pengawasan. Mengapa tidak itu dilakukan? Itu pertanyaan saya sama Pak Ivan. Maka kalau ini tidak ada penjelasan, maka dugaan saya tadi bahwa Pak Mahfud punya motif politik tidak terbantahkan. Itu satu. Yang kedua Pak Mahfud, Bapak kan pejabat publik, wajib menyampaikan informasi publik. Sesuai dengan Undang-Undang KIP, apa yang dimaksudkan informasi publik itu jelas didefinisikan. Dan itu disampaikan oleh pejabat publik kepada publik. Pejabat publik tidak boleh menyampaikan kepada publik isu yang tidak jelas asal-usulnya. Pemirsa, fakta baru terungkap terkait polemik transaksi 349 triliun rupiah. Apa yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD ternyata berbeda dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Senin lalu di Komisi 11 DPR. Lalu siapa yang salah? Benarkah internal Kementerian Keuangan tidak utuh menyampaikan data kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani? Kita akan membahasnya bersama anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman, pakar hukum TPPU Yenti Garnasi, serta koordinator Maki Boyamin Saiman. Selamat malam Bu Yenti dan juga Mas Boyamin. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mungkin ke Mas Boyamin terlebih dahulu. Melihat pernyataan dari Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut ada laporan PPATK terkait TPPU di Kemenkeu sudah dilaporkan sejak 2017, kemudian tapi mandek sampai bertahun-tahun tidak sampai ke tangan Menkeu. Bahkan menyatakan ini Mahfud MD menyatakan laporan PPATK ini mandek di jajaran pejabat eselon di Kemenkeu. Bagaimana kemudian Mas Boyamin merespon fakta yang disampaikan oleh Mahfud MD ini? Ya, saya terima kasih kepada semuanya, Komisi 3 DPR, dan juga Pak Mahfud. Akhirnya kemarin kalau pembicaraannya itu masih kulit, gitu, masih urusan formal, sekarang mulai substansi dan mulai pada isi. Gitu. Jadi saya terima kasih. Jadi kemarin saya jadi badut, pura-pura lapor ke Polri, itu kan sebenarnya saya sebagai badut aja gitu. Masa pengen lapor kok pengen tidak diterima laporannya gitu kan, ya lawak kan sebenarnya kan gitu. Tapi saya niat baik supaya apa, yang sebelumnya pembahasan itu berupa kulit aja tentang prosedur, soal kewenangan, soal motif politik, itu kan tidak menyentuh yang isinya yaitu 349 miliar. Maka kemudian saya tarik kulitnya, saya bawa ke Bareskrim, biar Bareskrim yang akan ngurus nanti apakah itu pembuka rahasia atau tidak. Oke, Mas Boyamin, tapi Anda terkejut tidak dengan fakta yang disampaikan oleh Mahfud MD ini mengenai ada kemandekan pelaporan data di antara Kemenkeu sendiri? Ya enggak apa-apa, artinya ini kan memang buka-bukaan lah gitu, jadinya bahwa memang ada dugaan kemandekan. Juga dugaan penegak hukum katanya sejak tahun 2012 mulai men-tracking ini juga, buktinya Kejaksaan Agung dan KPK juga dapat surat tembusan dari PPATK. Semua memang mandek kok, pemerintahan juga barangkali saya bahasa yang paling enak abai, atau teledor, atau ya malas gitu kan. Sehingga sesuatu yang agak aneh ketika kemudian tiba-tiba katanya tadi tidak nyampe ke Bu Menteri, hanya di eselon bawahnya. Bagaimana ini siapa ayam dan telurnya? Kan apakah menterinya yang tidak memberikan sistem yang baik sehingga informasi penting nyampe, atau anak buahnya yang sengaja ganjal? Kan jadi ini kita disuguhi ayam dan telur duluan mana?
Nah, inilah kemudian biar aja buka-bukaan begini, mudah-mudahan ada perbaikan sehingga kita membahasnya sekarang substansi. Uang ini kapan dikejar, ditegakkan hukum, dan berapa yang dirampas dalam berapa tahun. Misalnya 1 tahun akan merampas, targetnya lah ya nggak usah banyak lah, 50%. 50% dari 349 ini kan sudah 170 triliun. Ini sudah berapa bendungan yang bisa dibangun kalau satu bendungan 4 triliun. Jadi ini mari kita giring ke sana. Kita giring menjadi substansi. Baik, kita ke Bu Yenti terlebih dahulu. Bu Yenti, kalau tadi Mas Boyamin mengatakan bahwa ini sudah mulai masuk nih ke substansi, tidak hanya kemudian melulu membicarakan mengenai prosedural, siapa kemudian yang berwenang mengumumkan kepada publik seperti itu. Tapi menurut Anda sendiri, ketika kemudian sudah ada seperti ini, bola liar transaksi jangka 349 triliun rupiah, apa sebetulnya yang harus pertama dilakukan ataupun segera dilakukan? Ya, harus segera dilakukan. Saya terus terang aja, kali ini saya apresiasi ya dengan pertanyaan-pertanyaan dari Komisi 3 ya. Karena saya khawatir sekali bahwa tadi kan dibuka semua itu kan, hampir-hampir ya kelihatan lah. Itu kan ada disebutkan perusahaan cangkang dan sebagainya. Kalau bagi saya atau penegak hukum lah itu udah biasa, cangkang dan sebagainya. Tapi ketika disampaikan begini, oknum-oknum yang melakukan itu, pasti dia merasa ya, itu pasti sudah siap-siap ini. Jadi apa ya, agak khawatir gitu kalau nggak segera. Ini apapun ya segera. Apalagi tadi dikatakan bahwa ternyata ada yang tidak sesuai, bahwa istilahnya Ibu Menteri itu apa ya, terkecoh gitu ya atau gimana gitu ya. Terus keliru, kemudian dievaluasi lagi yang tadinya 3,3 triliun menjadi 35 atau berapa. Kita semakin bingung gitu ya. Tapi saya tadi senang dengan pertanyaan-pertanyaan dari Komisi 3 dan termasuk kenapa kita harus hati-hati dengan menyebutkan sementara belum dilakukan upaya-upaya. Jadi ada beberapa yang bagus bahwa dikatakan bahwa sebetulnya kan pencucian uang itu adalah siapapun yang menyamarkan hasil kejahatan. Jadi ada 2 kejahatan kan. Ada yang melakukan kejahatan, kemudian hasil kejahatannya disamarkan. Itu yang namanya TPPU. Itu sudah diberikan oleh PPATK. Nah itu apa yang harus dilakukan adalah sebetulnya memang harusnya ke penyidik gitu. Bukan, saya juga nggak tahu kenapa Menteri Keuangan langsung mengatakan bahwa sebetulnya ini adalah bea cukai dan ini adalah jadi pajaknya sedikit. Saya kira itu bukan ranahnya, itu ranahnya penyidik sebetulnya begitu kalau sudah sampai ke penyidik. Dan memang berbahayanya yaitu tadi keburu dibuka-buka semua. Ini kan gini, mumpung ada Bapak Habibur Rahman. Jadi bahayanya sekarang yang sedang dibahas ini pasti orangnya udah tahu gitu. Sementara belum dilakukan apa-apa. Tadi juga ada pertanyaan bagus juga tentang RAT. Tentang RAT itu belum diapa-apakan juga. Nah sekarang gimana nih caranya kok dibiarkan mumpung ada Kabar Reskrim, ada Kejaksaan Agung di sana, mungkin bisa didorong Mas dari Komisi 3 Mas Habibur Rahman harus segera dilakukan penyelidikan. Terlanjur dibuka, ya segera dilakukan penyelidikan langsung naik ke penyidikan. Baik. Kemudian Pak Habibur Rahman yang sudah bergabung sama kami untuk malam hari ini, apa kemudian langkah yang akan dilakukan oleh DPR dengan kemudian mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap tadi dalam RDPU? Tapi tahan dulu jawaban dari Pak Habibur Rahman karena kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Habibur Rahman. Apa kemudian langkah yang akan ataupun follow up-nya akan seperti apa, terutama dengan fakta mengenai pernyataan dari Mahfud MD yang mengatakan ada kemandekan dalam penyerahan data ataupun pelaporan data PPATK di tubuh Kementerian Keuangan sendiri. Ya, hal yang paling penting terungkap dalam rapat hari ini adalah adanya ketidaksamaan banyak sekali keterangan yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani maupun yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Ya, yang satu anggota, yang satu ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan TPPU. Nah, itu yang pengen kita kejar sebetulnya. Kenapa tadi saya berkeras soal kehadiran Ibu Sri Mulyani. Nah, ketika kita masuk ke agenda substansi tadi, ya juga nggak memuaskan karena ini kan apa disebut soal tindak lanjut. Tindak lanjut ini kan cuma soal rapat-rapat. Tindak lanjut penanganan rapat tanggal 10, rapat tanggal 11, rapat tanggal 14. Bukan itu yang ditunggu publik ya. Tapi tindak lanjut terhadap temuan tersebut. Dikatakan TPPU itu bukan korupsi, belum tentu korupsi. Ya memang, tapi TPPU itu adalah kejahatan untuk menyamarkan hasil kejahatan.
hasil tindak pidana. Jadi predikat crime-nya juga kita kejar, jangan hanya TPPU-nya apa, predikat crime-nya apa. Nah itu yang kita pengen dikejar terus. Nah adapun soal sikap DPR, ya tentu DPR ini kan 9 fraksi. Kalau kami Partai Gerindra pengen ini dibuka sejelas-jelasnya. Yang paling mendesak adalah pertemuan 3 pihak. Kan nggak bagus juga pemerintah, sesama unsur dari pemerintah menyampaikan keterangan yang berbeda-beda. Sama-sama di DPR, satu di Komisi 11, satu di Komisi 3. Nah kita pengen dalam hitungan hari ya, harus ada. Ya, mengenai perbedaan data ini Pak Habibur Rahman. Oke, Ya. Pak Habibur Rahman, mengenai perbedaan data ini, tadi kan Ketua Komite TPPU menyampaikan data agregat dugaan TPPU 2009-2023. Nah, terkait perbedaan data transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenq. Versi dari Menq pada saat tadi dikatakan rapat dengan Komisi 11 adalah sekitar 3 triliun, sementara versi Mahfud MD adalah sekitar 35 triliun rupiah. Ini bagaimana kemudian sikap dari DPR? Ya bukan hanya itu, perbedaan-perbedaannya, termasuk soal surat yang dibilang dibikin Pak Ivan tanggal 9 tertanggal 7, itu dianggap juga surat seperti itu di luar pakem disampaikan juga di luar pakem oleh Ibu Sri Mulyani. Kan saya tadi konfirmasi ke Pak Mahfud maupun Pak Ivan, tapi beliau kan belum menanggapi. Cuma mau menanggapi gimana kan kita sudah tahu. Apa bisa dia membantah kalau orangnya nggak ada, gitu kan? Kalau Bu Sri Mulyani nggak ada di sini, makanya harus ketemu. Banyak sekali perbedaan pendapat kan, bukan pendapat, perbedaan data. Ya, perbedaan data banyak sekali. Apakah bukan kemudian hanya DPR soal juga angka yang akan tadi mendalami mengenai adanya orang ataupun pejabat bawahan di bawah Menteri Keuangan yang kemudian berupaya menjegal info transaksi janggal ini, Pak Habibur Rahman? Ya itu kan pernyataannya Pak Mahfud tadi, bahwa ada bawahannya Bu Sri Mulyani, kesimpulan beliau. Tapi apakah benar seperti itu? Gitu loh. Apakah benar Bu Sri Mulyani menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai fakta? Oke. Kan kita harus konfrontir ke Bu Sri Mulyani. Nanti jangan-jangan Bu Sri Mulyani bilang, oh enggak kok, saya tidak dikasih data yang salah, memang benar yang ini fakta, gitu kan. Jadi kita harus ketemu, gitu. Oke, Bu Yenti, kita ke Bu Yenti. Bu Yenti, setelah diungkap seperti ini, bagaimana kemudian seharusnya mengawal data-data ini agar kemudian tidak ada potensi dipindah tangankan sebelum kemudian dibongkar oleh penyidik? Ya ini sekarang dibagi dua saja. Jadi bagi dua, yang ini silahkan mau dibahas, harus dibahas juga kan, karena ada masalah di pemerintahan juga kan, antar kementerian dan lembaga ada masalah, ada yang tidak sama dan sebagainya. Tetapi di satu sisi proses hukum harus jalan. Kalau sudah begini harus jalan. Apalagi yang dari LHKPN kan, sebagian LH itu adalah termasuk yang di LHKPN itu harusnya KPK jalan atau Barreskrim jalan, Kejaksaan Agung jalan, itu harus, karena ada 460 orang katanya kan, itu yang mana saja, saya juga heran. Ada yang sudah ditindaklanjuti, ada yang tidak. Terus untuk apa kalau yang tidak ditindaklanjuti disampaikan? Itu juga membuat bingung, apalagi ada perbedaan-perbedaan. Jadi saya juga setuju. Memang tadi disebutkan bahwa Ibu Menq itu tidak hadir karena hanya anggota. Tapi lihat substansinya nampaknya juga harus hadir, karena ada perbedaan data yang amat sangat perlu klarifikasi bersama di situ. Apalagi ada yang ada masalah yang sangat krusial ya, sampai ada data yang bisa disembunyikan anak buahnya, padahal ini sesuatu data berkaitan dengan LHA. Makanya LHA itu harus hati-hati betul, harus pahami ini adalah data untuk membongkar apakah kejahatan atau tidak. Ini masalah kejahatan kalau betul ada buktinya. Demikian. Oke, Mas Boyamin, tanggapannya? Ya sebenarnya saya selalu ingin, ini goalnya 349 itu mau dikemanakan, mau diurusi di penegakan hukum, mau disita, targetnya kapan. Dan sebenarnya saya berharap betul seperti Pak Mahfud tadi, itu adalah tentang pengesahan undang-undang perampasan aset. Itu kan sejak awal saya Metro TV mengundang saya kan selalu bicara itu. Ini yang jadi harus digolkan betul, menjadi kesepakatan bersama pemerintah dan DPR, segera disahkan. Kalau tidak pun saya berharap Paduka Yang Mulia Presiden Joko Widodo untuk menarik ini jadi perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan nanti kalau diajukan DPR sidang berikutnya tidak setujui, berarti yang tidak berkehendak memang DPR. Kan? Selama ini kan menjadi menduga-duga aja, sebenarnya siapa sih yang tidak berkehendak? Kan? Jadi itu yang mudah-mudahan dalam sisa waktu masa jabatan 1,5 tahun ini, betul-betul digolkan undang-undang perampasan aset, undang-undang pembatasan uang kartal. Dua itu dulu deh.
Kalau yang lain dan kemudian 349 misalnya ini diserahkan KPK biar jadi dapat ikan besar seperti kata Pak Tumpak Hatorangan Panggabean, KPK belum dapat big fish-nya. Nah, karena dibandingkan Kejaksaan Agung. Nah, maka dari itu serahkan KPK atau bagaimana yang 349 yang terkait dengan ini, tapi mungkin agak sulit karena harus ada korupsinya. Ya berarti diserahkan kepada kepolisian karena seperti kata Pak Habibur Rahman tadi kaitannya dengan tindak pidana yang lain. Dan saya pun menyatakan Baik, Mas Boyamin. 3,3 pun itu atau yang 260 bisa aja itu minimal pembiaran oleh pegawai pajak atau pegawai bea cukai itu lolos. Bisa jadi sengaja dibiarkan atau bahkan sekongkol, kan juga bagian dari pernyataan dari pejabat kita juga oknumnya bahwa ikut bermain dan meskipun tidak ikut menikmati tapi bisa aja menikmati di luar itu kan. Jadi ke dalam sampai ke sana saya berharap rapat komisi ini. Ya. Oke, kita akan tanyakan tanggapan dari Pak Habibur Rahman, tapi kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Habibur Rahman, tadi dikatakan oleh Mas Boyamin bahwa goal dari RDPU kali ini adalah bagaimana kemudian proses penegakan hukum terhadap transaksi janggal 349 triliun rupiah ini. Tanggapannya? Ya, kita sepakat ya. Kalau toh memang itu bukan tindak pidana korupsi, tapi terjadi di kementerian, di lingkungan bea cukai dan pajak, logikanya kan pasti melibatkan oknum. Dan itulah jadi itu korupsi namanya gitu loh. Kalau oknum melakukan terlibat dalam tindak pidana baik di pajak maupun bea cukai namanya korupsi. Nah, tapi apapun itu memang endingnya nih harus ke penegakan hukum. Dan penegakan hukum itu tentu supaya fair itu harus di luar dari Kementerian Keuangan. Menurut saya begitu. Oke ya, saya izin ya. Terakhir mungkin Pak Habibur Rahman, apakah DPR akan membentuk pansus untuk mencari pemain TPPU? Gimana? Apakah DPR akan membentuk pansus untuk mencari pemain TPPU ini? Belum lah, itu kan keputusan. Ini kan kita masing-masing fraksi bisa beda, jadi nggak bisa disimpulkan sama saya sendiri. Ya. Oke, baik, Bu Yenti. Dengan kemudian melihat bagaimana dinamika di RDPU, ini bagaimana kemudian pentingnya tindak lanjut dari ataupun goal yang tadi dikatakan adalah proses penegakan hukum itu sendiri? Ya, proses penegakan hukum harus jalan. 349 itu harus betul-betul clear ya, walaupun itu adalah mutasi ya, mutasi belum tentu 349 juga. Karena tadi kan disebutkan misalnya 1 miliar, dipindahkan lagi 1 miliar kan bukan 2 miliar, 1 miliar, tapi apapun itu proses hukum yang jalan karena ini adalah LHA dari PPATK. Kalau berkaitan dengan apa yang dibahas di DPR ini memang ternyata ada masalah kan di kementerian dan lembaga. Bagaimana mungkin sampai menterinya sampai kecolongan gitu kan istilahnya nggak tahu juga bilang-bilang lagi kan. Jadi kita kan sedih sekali ya kok kehilangan kehilangan kepercayaan sampai disampaikan bahwa ternyata menterinya nggak diberitahu, ternyata suratnya itu tidak disampaikan. Ini kan sesuatu yang setingkat kementerian gitu ya, itu harus ada sanksi pada mereka yang tidak menyampaikan itu apa, kenapa, itu juga harus ada pemeriksaan, tidak bisa seperti ini gitu. Jadi memang jadi ada 2 jalur ya, double track system lah ini ya, 2 jalur. Jadi 1 jalur ya silahkan ini nanti karena ini juga penting. Misalnya nanti kenapa ada 30% yang paling ditindaklanjuti dari LHA, bagaimana penegak hukum itu sendiri dalam hal memandang LHA. Kemudian yang kedua itu tadi penegakan hukum minimal yang sudah muncul itu ya RAT itu segera. Kemudian yang lain-lain ini segera karena sudah disampaikan orang-orang yang betul-betul mempunyai membuat perusahaan-perusahaan cangkang itu sekarang udah siap-siap itu. Udah siap-siap semua, jadi ini bahaya sekali gitu, pembahasan sampai mendetil seperti itu tuh berbahaya sekali. Siapa sih yang mau percaya sekarang di kita itu yang hadir tadi atau di media lah, siapa yang terlibat pasti sudah mulai siap-siap untuk menghilangkan barang bukti tadi, menghilangkan harta kekayaan tadi, itu udah pasti. Padahal TPPU dan kejahatan asal itu adalah TPPU mencari hasil dari kejahatan asal itu ditelusuri untuk nanti dirampas dikembalikan ke negara. Dalam hal ini memang kejahatan yang merugikan keuangan negara. Dalam hal yang lain ya nanti kita lihat siapa yang berhak atas pengembalian itu inti dari TPPU. Demikian. Tapi kemudian selain TPPU Bu Yenti, tapi ini ada kemungkinan juga terkait dengan tindak korupsi selain kemudian fokusnya pada TPPU. Oh iya memang tidak mungkin TPPU sendiri kan, ini kan dari awalnya dugaan TPPU dilihat ini TPPU dari mana, kalau ini orangnya siapa, perbuatannya apa, misalnya orangnya dari tadi ya dari pajak, kemudian perbuatannya perbuatan kapan, itu kan didalami itu oleh penyidik, makanya harus segera diserahkan penyidik, kemudian penyidik akan lihat nanti misalnya apakah kejahatan pajak yang
kejahatan pajak yang apa adanya gitu, yang memang yang begitu kan intinya gini loh, ada orang melakukan kecurangan Oke. pajak gitu ya, kecurangan pajak Baik. atau dan sebagainya. Tetapi penegak hukumnya, penyidik Baik. pajaknya itu tidak terlibat. Kalau ini terlibat ya korupsi namanya. Jadi jangan Oke. dikirimkan ke mereka lagi gitu. Oke, baik. Kita ke Mas Boyamin, pertanyaan terakhir. Artinya dengan melihat konstruksi saat ini, langkah tercepat yang harus segera diambil, singkat saja Mas Boyamin. Ya, sebenarnya ada jaksa senior eselon 2 membuat tesis hasil LHA-nya PPATK itu sebenarnya bisa dianggap alat bukti sebagaimana kerugian negara oleh BPK. Nah, dan tesisnya lulus. Artinya sebenarnya ini sudah gampang mestinya, ini penegakan hukumnya, tinggal target diperintahkan ke siapa. Itu aja. Dan tadi masalahnya sekali lagi teman-teman DPR itu pada posisi yang substansinya itu adalah RUU perampasan aset, segera dikelirkan biar semua bisa bergerak. Nanti kalau masih mengeluh penegak hukumnya atau Menteri Keuangannya atau Pak Mahfud pun masih mengeluh, biar ditagih gitu loh. Jadi ini check and balance bahwa pemerintah pun teledor, DPR pun mestinya mengawasi sejak tahun 2019 juga tidak diawasi yang periode ini. Katanya PPATK juga tembusan sana. Jadi jangan saling menyalahkan dan lempar bola. Selesai, hentikan mulai detik ini dan silahkan. Baik, kita tunggu bagaimana kemudian kelanjutan dinamika di RDPU yang akan nanti dimulai lagi antara Ketua Komite TPPU Mahfud MD dengan Komisi 3 DPR RI. Tapi kemudian tujuan utamanya adalah bagaimana proses penegakan hukum terhadap transaksi janggal ataupun mencurigakan 349 triliun rupiah ini.